Sebetulnya ini faktor non market ya yang membuat pelaku pasar atau pemain-pemain di sektor oil and gas ini punya kekhawatiran bahwa perang akan terjadi sehingga mungkin pasokan supply minyak dan juga gas karena Rusia juga pemain besar mungkin bisa terganggu ya. Oleh karena itu harga meningkat ya dalam beberapa hari terakhir atau 2-3 minggu terakhir. Saya pikir alasan bahwa kekhawatiran ini bisa menjustifikasi harga pasar ya mungkin bisa dimaklumi gitu ya. Cuma saya pribadi sebetulnya punya pandangan kalau skenario perang apakah memang akan terjadi, saya pikir sangat kecil kemungkinannya ya. Kejadian seperti ini kan sebetulnya pernah terjadi juga di bulan Februari Maret 2014 waktu Rusia menganeksasi Crimea ya. Jadi lokasi konfliknya itu sama ya, dan ya waktu itu terus terang sangat mengkhawatirkan sekali ya, tapi tidak terjadi sampai ada letupan senjata gitu ya. Karena dari pihak Eropa Barat juga ya, dari NATO misalkan mereka juga berkepentingan terhadap pasokan gas dari Rusia. Jadi kalau perang itu sebetulnya bukan solusi yang saling menguntungkan ya buat Rusia maupun Ukraina atau negara-negara pendukungnya di NATO atau Eropa Barat. Jadi saya pikir kemungkinan sampai perang sangat kecil. Jadi ya kemungkinan sih kalau ya keadaan ya butuh waktu ya untuk stabil lagi di Eropa Timur itu. Baik, tapi kalaupun tidak terjadi Perang Dunia Ketiga, seperti apa skenario kondisi pergerakan harga minyak? Karena kalau kita lihat sekarang ini sudah lebih dari $90 begitu. Apakah mungkin bisa mencapai 100? Kita kembali lagi sebetulnya ke supply dan demand di minyak ya. Posisi terakhir berdasarkan data terakhir dari EIA itu sebetulnya memang konsumsi minyak dunia tuh udah di atas produksi ya. Tepatnya 101 juta barrel per hari untuk konsumsi, sementara produksi 99. Jadi memang ada gap sekitar 2 juta dolar ya. Ada shortage yang tentunya itu dipakai cadangan stok. Jadi memang indikasi ini menunjukkan bahwa demand ini naik terus ya seiring dengan recovery ekonomi global ya. Dan OPEC kita tahu komitmennya masih tetap yaitu menambah produksi 400.000 barrel yaitu sesuai keputusan sidang OPEC tanggal 12 April ya. Jadi sejak Mei itu nambah terus per bulan 400.000 barrel dan itu sampai sekarang masih dipertahankan. Jadi saya kira OPEC itu sebetulnya keputusannya lebih melihat faktor fundamental supply demand ya. Jadi demand memang naik ya, tapi kenaikan harga saya pikir OPEC tidak melihat sebagai faktor fundamental karena itu kan non market ya. Jadi relatif dipertahankan keputusan penambahan produksi 400.000 barrel. Kecuali memang ada permintaan yang betul-betul fundamental, saya pikir mungkin akan ditambah produksi yang disuplai oleh OPEC. Baik, Pak Denny, kalau memang ketegangan ini semakin memanas, seperti apa proyeksi Anda terhadap kondisi pasokan migas di dunia? Nah, ini berarti ada dua faktor ya yang harus diprediksi atau diperkirakan ke depan seperti apa. Nah, sebetulnya kalau dari murni supply demand di oil global ini, saya pikir kita proyeksi itu sebetulnya masih di sekitaran 70-80 ya. Nah, itulah kira-kira harga fundamental yang seharusnya gitu ya. Dan OPEC juga saya pikir ya preferensinya memang nggak terlalu tinggi sampai di atas 70 ke atas atau 80 ke atas gitu ya. Nah, cuma memang yang agak susah diprediksi itu faktor non market ini ya seperti yang terjadi di Eropa Timur atau di Crimea ini ya, konflik antara Rusia dan Ukraina ya. Ya tentu ini menambah uncertainty di global oil market ya karena mungkin nanti ya pasokan bisa terganggu sehingga orang berspekulasi gitu.
Nah, saya pikir ya seharusnya sih kalau dari pengalaman yang terjadi di tahun 2018 ya seharusnya ini mungkin nggak lebih dari 3 bulan atau 6 bulan ya artinya keadaan mulai stabil lagi karena kan biar gimana pun ini pengerahan pasukan itu makan biaya ya dan juga kita tahu banyak negara sekarang masih bergulat dalam proses recovery akibat dari pandemi COVID-19. Baik, kalau kita berkaca pada tahun kemarin, ini juga sebenarnya secara global kita dihadapkan dengan krisis energi. Lalu dengan adanya konflik yang semakin memanas ini, seperti apa potensi krisis energi ini masih bisa berlanjut hingga mungkin beberapa tahun ke depan? Ya, saya pikir ya pelan-pelan sebetulnya sekarang terjadi adjustment ya. Kemarin mungkin overshooting ya, karena ternyata ya orang kaget pertama karena proses recovery yang ternyata begitu cepat sehingga permintaan di eee, energi ya di sektor energi meningkat cepat sementara supply-nya itu ada shortage ya. Ya selain juga karena masalah distribusi atau apa ya ada permasalahan di apa distribusi dari minyak ya karena ada stuck di beberapa pelabuhan. Nah, kemudian juga ditambah dengan ternyata transisi energi ke renewable itu ya menyebabkan apa shortage karena di renewable-nya tidak siap gitu ya. Nah, cuma saya pikir sekarang juga orang mau tidak mau ya ada proses adjustment bahwa ya kita harus realistis gitu ya. Ya harga batu bara ya kemungkinan memang masih tinggi gitu ya. Tapi kan orang juga sekarang mau nggak mau pakai batu bara lagi gitu ya. Nah ini mungkin proses adjustment ini saya pikir membuat orang pelan-pelan akan lebih realistis ya terhadap program renewable gitu ya. Ya walaupun saya pikir dalam waktu setahun ke depan atau tahun 2022 ini harga energi memang masih akan relatif tinggi ya karena semuanya masih dalam proses penyesuaian ya terutama akibat overshoot di akhir tahun 2021.